kita masuk ke pintu masuk beberapa organisme, ya. Jadi organisme tersebut ternyata memiliki dia pintu masuk untuk menginfeksi. Pertama ada bagian kulit, ya. Nah, kulit itu ini contoh ya. Masih banyak bakteri yang lain atau virus yang lain. Ini hanya sebagai contoh. Yang pertama ada namanya bakteri patogen yaitu Clostridium tetani. Penyakit tetanus. Ya. Itu dari kulit. Ya, masuknya. Terus ada hepatitis B yaitu virus. Ya. Jadi orang yang terkena hepatitis itu bisa menularkan melalui sentuhan kulit. Terus ada di bagian saluran pernapasan, ya, banyak. Ya, yang sering kita dengar adalah influenza, tapi ini adalah meningitis, ya. Terus TBC yaitu disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Influenza. Terus ya, rhinovirus itu juga flu. Ya. Nah, ini saluran pernapasan. Terus ada saluran pencernaan. Ya. Ada Shigella dysentery. Penyakitnya adalah dysentery. Terus ada Salmonella typhi, yaitu demam tifoid. Ada namanya Vibrio cholera, penyakit kolera. Ini di saluran pencernaan semua. Nah, ini ada hepatitis tipe A. Ya, kalau yang kulit itu tipe B. Kalau tipe A itu makanan. Ya. Makanan, misalkan kita satu makanan dengan atau satu makanan atau satu tempat alat makan, itu bisa menularkan virus tersebut. Ya, itu melalui kulit. Ya. Kalau melalui makanan ini yaitu hepatitis A. Terus saluran genitalia atau reproduksi. Neisseria gonorrhoeae, yaitu kencing nanah atau sifilis. Ya, pada bahasa pasarannya adalah raja singa. Ya, gonorrhoeae. Terus Treponema pallidum, sifilis. Nah, ini dua bakteri ya. Jenis tingkat yang membedakan adalah tingkat infeksinya, tingkat keganasannya. HIV. Ya. Dia bisa menyerang dari genitalia. Terus Candida albicans itu fungi. Nah, dari beberapa contoh di sini sebenarnya ada yang sebagai flora normal. Ya. Namun dia bisa menyebabkan penyakit. Contohnya yang di wanita yaitu Candida albicans. Itu ada di reproduksinya wanita. Ya. Dia bisa menyebabkan penyakit ketika kondisi lingkungannya mendukung. Terjadi kelembaban. Ini golongan fungi, ya. Fungi tersebut bisa tumbuh terjadi memang adanya kelembaban. Ya. Kalau dia kondisi kering, dia tidak akan bertumbuh. Tapi ketika jadi kelembapan, maka jamur-jamur tersebut akan tumbuh tidak terkontrol. Maka akan terjadi namanya biasanya candidiasis penyakitnya. Terus ada juga yang di saluran pencernaan, ya. Ya, di saluran pencernaan kayak Vibrio cholera itu ada di usus kita, cuman jumlahnya sedikit. Nah, kalau dia jumlah sedikit, dia tidak akan menimbulkan penyakit. Tapi kalau kondisi lingkungannya mendukung, dia akan memperbanyak diri. Jadi populasinya besar akan menyebabkan penyakit. Oke, ini faktor penentu bagaimana terjadinya infeksi atau patogenesis. Ya, yang saya ambil contoh adalah virus. Tapi hampir sama virus dengan bakteri. Cuma kalau virus dia di luar sel dia bukan apa-apa. Ya, bukan makhluk hidup. Nah, ini virus.
Kira-kira dari gambar ini, virus ini yang masuk ke sel ini atau bagaimana? Untuk terjadinya proses infeksi. Jadi yang masuk di sini adalah bukan kerangkanya. Kalau virus adalah yang masuk DNA-nya atau RNA-nya. Melekat dulu, kemudian disuntikkan, DNA-nya masuk ke dalam sel. Nah, DNA-nya tersebut nanti akan bergabung dengan DNA bakteri, misalkan. Nah, ketika sudah bergabung, maka DNA bakteri itu akan rusak. Maka akan terjadi perkembangbiakan virus di dalam sel tersebut, membentuk DNA tadi membentuk bagian-bagian virus yang ini di dalam sel. Dari satu sel itu bisa sampai 5 virus di dalam satu sel. Nah, kalau sudah matang selnya, maka sel ini akan dihancurkan atau dilisiskan oleh virus dari dalam, yang virus baru, ya, dari 1 menjadi 5, itu hancur. Itu terkait dengan di perlekatan. Terus yang ketiga, faktor daya serang, ya. Daya serang ada 1, 2, 3, 4, ya. Yang pertama adalah kolagenase atau hyaluronidase. Ini merupakan yang dapat merusak substansi intraseluler jaringan inang, sehingga memungkinkan bakteri mudah masuk dan menyebar di jaringan, khususnya pada infeksi di kulit yang disebabkan oleh Streptococcus pyogenes, ya. Jadi kalau yang pertama ini adalah yang masuk melalui jalur permukaan kulit, ya, yang menyerang permukaan kulit. Terus ada yang namanya koagulase, di mana enzim yang dihasilkan oleh Staphylococcus aureus. Nah, kalau virus tadi dia tidak menghasilkan enzim, dia langsung menyuntikkan DNA-nya. Tetapi kalau bakteri itu dia menghancurkan permukaan selnya yang dia tumpangi itu melalui enzim, ya. Dia melalui enzim katalisase, enzimnya katalis. Nah, itu akan menghancurkan permukaan selnya, kemudian mempercepat pembentukan bekuan fibrin, ya. Kondisi ini melindungi bakteri dari proses fagositosis, yaitu proses sel darah putih manusia memakan bakteri tersebut. Ini untuk bagaimana bakteri tersebut mengelabui daya tahan tubuh kita atau antibodi kita. Dia menginfeksi dulu satu sel, kemudian itu dia bersembunyi di sel tersebut untuk menghindari sampai dia masuk ke bagian sel yang mana dia menginfeksi. Terus ada imunoglobulin IgA, ya. Ini adalah sebenarnya sistem kekebalan tubuh kita, ya. Ini jenis-jenis sistem kekebalan tubuh. Kalian tidak dapat imunologi, ya. Jadi kalau ini adalah namanya antibodi yang disebut dengan imunoglobulin. Jadi di sini IgA ini terdapat di inang pada permukaan mukosa, sehingga memungkinkan bakteri-bakteri seperti Neisseria gonorrhoeae dan lainnya melekat pada membran mukosa. Terus ada yang namanya leukosidin, yaitu racun yang dihasilkan bakteri, ya, yang dapat menghancurkan sel-sel darah putih manusia sejenis neutrofil dan makrofag, ya. Neutrofil dan makrofag ini adalah sel darah putih yang berfungsi sebagai daya tahan tubuh kita. Ini akan dihancurkan ketika bakteri melakukan tahap leukosidin. Toksin ini dimiliki oleh bakteri-bakteri penyebab penyakit periodontal seperti Actinobacillus,
Actinomycotocomitans, ya. Ini biasanya adalah bakteri yang di saluran pencernaan, ya. Di saluran yang terdapat banyak mukosa, ya. Dari sistem pernapasan itu terdapat mukosa. Sistem pencernaan terdapat mukosa, ya. Ini umumnya bakteri di saluran-saluran yang berlapisan mukosa. Oke, faktor yang keempat, ya. Faktor keempat itu adalah toksigenitas. Toksigenitas itu apa? Apa toksigenitas? Yaitu penghasil toksin, ya. Intinya adalah mikroorganisme penghasil toksin. Di sini ada yang bagian dalam, ada bagian luar, ya. Endotoksin itu merupakan komponen lipopolisakarida atau disebut dengan LPS dinding sel bakteri gram negatif, ya. Jadi bakteri itu ada dua kelompok, gram negatif dan gram positif. Ya, gram negatif itu biasanya berwarna merah sampai pink. Sedangkan gram positif itu berwarna biru. Ya. Endotoksin ini dapat menyebabkan demam, shock, dan gejala umum lainnya. Jadi, yang endotoksin ini kebanyakan bakteri dari gram negatif. Sedangkan kalau eksotoksin itu dua-duanya, gram positif dan gram negatif. Jadi, kalau seseorang ya mau mengamati bakteri, itu kan bakteri pertama tidak berwarna. Untuk membedakan itu harus dilakukan pewarnaan. Nah, hasilnya nanti ada dua warna. Ada yang tadi, yang biru dengan merah atau pink. Disebut dan gram positif dan gram negatif. Nah, di sini adalah misalnya toksin tetanus. Menyebabkan kematian pada kadar kurang dari 1 mikrogram. Toksinnya itu bisa menginfeksi. Ya, jadi yang keempat ini adalah faktor toksin. Oke. Sebelum kita masuk proses infeksi, ada pertanyaan? Ada berapa tadi faktor penyebab infeksi? 4. 4 ya. Oke. Yang pertama apa tadi? Oke, terus yang kedua? Oke, ketiga? Daya serang. Oke. Yang keempat? Penghasil toksin. Ya. Terus yang terakhir adalah perbedaan proses infeksi. Oke. Jadi di sini ada 3 contoh dari virus, bakteri, dan fungi. Ya, ukurannya sudah saya ambilkan ini. Ya. Mana lebih kecil dari 3 kelompok mikroorganisme ini? Dari ukurannya. Bakteri.
Bakteri. Satuannya beda loh. Ini virus ini nano mikro. Ini mikrometer, ya. Jadi lebih rendah adalah nano. Nah, virus ini hanyalah partikel yang walaupun angkanya besar tapi satuannya beda. Yang itu adalah virus yang paling kecil. Ya. Nah, berkaitan perbedaan proses infeksi itu terkait tempat dia berkembang. Ya. Yang pertama adalah virus. Dia tempat berkembang disebut dengan obligat intrasel. Apa itu obligat intrasel? Apa? Kalian harus tahu. Jadi sifatnya dia berkembang itu dia obligat intrasel. Oke, intinya adalah inang. Dia harus membutuhkan inang. Ya, kalau virus itu cuma satu sifatnya, ya, dia bisa menyebabkan infeksi, dia harus mendapatkan dulu inang. Ya, itu virus. Ya, ini contohnya, silakan dibaca. Sedangkan bakteri ada yang sifatnya sama dengan virus, ya, dia membutuhkan inang, baru dia bisa menginfeksi. Terus ada yang ekstrasel, ini adalah makhluk bakteri yang bisa hidup di luar sel, ya, di sel inangnya. Terus ada yang bersifat fakultatif intrasel. Ini adalah bakteri yang bisa hidup di luar sel, bisa hidup di dalam sel. Tuh, jadi bakteri ada 3 sifat. Kalau fungi itu di luar sel bisa hidup, ya, di dalam atau di luar sel juga bisa hidup. Itu disebut dengan fakultatif intrasel. Ya. Nah, jadi kalau perbedaan proses infeksi itu berdasarkan dia tempat berkembang. Ya. Saya ulang, tempat berkembangnya kalau virus obligat intrasel, kalau bakteri ada 3, obligat intrasel, ekstrasel, fakultatif intrasel. Sedangkan fungi itu hanya 2, ekstrasel dengan fakultatif intrasel. Oke. Itu kalau proses infeksi. Oke, selesai kita.